Seberapa jauh itu bisa tumbuh? Raja babi di Zhejiang memiliki berat 1.100 kg. Lolos dari pisau jagal 4 kali. Akhirnya, berlindung di pintu Buddha. Hari ini mari kita saksikan kehidupan legendaris Raja Babi. Tahun 2003. Seorang paman dari Zhejiang Wenzhou membeli babi seberat 25 kg dari penjual babi di desa tetangga. Siap memelihara babi untuk jual biar dapat uang. Setelah beli, selain ekspresi memiliki pola makan yang sehat, tidak ada beda dengan babi biasa. Tapi yang mengejutkan orang adalah penampilan babi ini. Ubah hidup Paman Cao. Paman Cao hidup sendiri sepanjang umur. Tidak punya anak. Hidup dalam kemiskinan dan kesepian. Jadi dia anggap babi itu sebagai anaknya. Setiap hari bawa nasi dan air untuk sajikan kepada anak babi. Tidak lama kemudian, Paman Cao perhatikan bahwa babi ini lebih pintar dari babi lainnya. Apalagi sebelum makan nasi, itu pasti seru banget. Seperti pahami orang. Dari sejak itu, Paman Cao juga lebih memperhatikannya. Di musim dingin dia akan menutupinya dengan selimut. Di musim panas, usir nyamuk biarkan dia tidur. Bahkan memberinya makan beludu rusa dan ginseng. Tumbuh selama sekitar 1 tahun. Babi ini sudah memiliki berat 250 pon. Lihat anak babi semakin besar. Makan lebih banyak juga. Cucu Paman Cao berkata bahwa bisa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Bujuk Paman Cao untuk menjualnya. Paman Cao sudah tua. Telinganya juga lembut. Setuju dengan cara berpikir cucunya. Panggil tukang daging untuk bunuhnya. Ketika tukang daging mengasah pisau, babi tampaknya menyadari azab yang akan datang. Dengan berani berteriak. Bahkan meneteskan air mata. Seperti memohon Paman Cao untuk tidak membuangnya. Lihat penampakan babi. Paman Cao begitu sakit hati. Ingat hari ketika babi masih kecil, lagi tidak tahan. Bergegas maju untuk mencuri pisau berdarah. Tidak peduli apa, tidak biarkan tukang daging membunuh babi. Lihat Paman Cao begitu keras kepala. Cucunya harus menyerah. Ini berarti Paman Cao akan terus memelihara babi ini. 1 tahun yang lewati. Raja babi sekarang memiliki berat 400 pon. Berat ini jarang terlihat pada babi kehidupan nyata. Orang-orang di desa mendengar kabar itu dan bergegas. Kagumi wajah asli babi ini. Dalam 1 jam, babi menjadi nama terpanas di desa. Dapat melihat Paman Cao semakin kurus. Bahkan ingin berikan sepertiga dari lahan pertanian keluarga untuk babi. Cucu khawatir tentang kesehatan Paman Cao. Keputusan untuk memobilisasi seluruh desa untuk meyakinkan Tuan Cao untuk menyembelih babi. Mereka berhasil atau tidak, jika babi tidak pernah dibunuh. Akan beberapa berat. Setelah lolos dari kecelakaan dari tangan seorang tukang daging, nafsu makan babi semakin tinggi. Dengan cepat menimbang hingga 400 pon. Cucu itu membawa para tetua terkenal di desa. Nasihati Paman Cao untuk menjual babi itu. Namun Paman Cao punya sedikit ragu. Tapi lihat babi seberat 400 pon ini. Dia tahu dirinya tidak akan bisa membesarkan raja babi lagi. Hanya bisa setuju untuk jual dapat uang. Dengar bahwa babi seberat 400 pon ini akan dibunuh. Banyak orang datang untuk nonton. Tapi tidak menyangka, saat tukang daging hendak menyerang, Paman Cao tiba-tiba sesal. Lari di depan babi. Biarkan tukang daging tidak bertindak. Bahkan berteriak. Mau bunuhnya. Lalu melangkahi tubuhku, dalam situasi dilema. Babi lolos dari kematian lagi. Melihat Paman Cao memiliki kasih sayang khusus untuk babi. Penduduk desa tidak berani berbicara lagi, biarkan Paman Cao terus memelihara babi ini sampai tahun 2007. Babi sudah memiliki berat 900 pon. Panjang tubuh hingga 2 meter. Hampir tidak pernah ada rekor seperti ini. Jadi penduduk desa memberinya nama gemilang, Raja Babi. Tidak lebay untuk bilang. Saat itu, ada puluhan desa di sekitar sini yang tidak tahu tentang babi ini. Tahun baru Imlek tahun itu. Seseorang di desa gunakan alasan untuk bekerja di 100 nampan makanan. Tawarkan untuk membeli Raja Babi dengan harga tinggi.
Tepat ketika orang berpikir bahwa Paman Cao akan menolak seperti 2 kali sebelumnya. Dia lagi setuju. Bahkan membantu Zhang La masukkannya ke mobil. Secara pribadi mengirim babi ke rumah untuk membelinya. Ternyata Paman Cao karena usianya hampir 80 tahun. Pada dasarnya tidak dapat menghasilkan uang lagi. Tidak punya anak. Selalu harus memikirkan hidup. Setelah Raja Babi dibawa pergi, Paman Cao tetap lihat kandang babi sepanjang hari. Mulai menyesal karena menjual Raja Babi. Bahkan sehari tanpa makan. Bagaimanapun, Raja Babi itu seperti temannya. Ubah hidupnya yang kesepian. Bantu dia perlahan berkenalan dengan penduduk desa. Tidak sepi lagi. Tetapi jika tidak menjual, lagi tidak akan punya uang untuk melanjutkan hidup. Paman Cao harusnya terima nyata. Tapi untungnya, Tuhan tidak menyerahkan nyawanya. Raja Babi seberat 1.100 pon di Zhejiang ini telah lolos dari tukang daging 3 kali. Akhirnya telah masuk pintu Buddha. Tahun 2008. Paman Cao kebetulan mendengar bahwa Raja Babi dibesarkan dengan tangannya sendiri setelah dijual. Tidak dibunuh. Tapi diselamatkan oleh seorang lelaki tua bangsawan di kota Tadang. Paman Cao putuskan datang Tadang untuk temukan Raja Babi. Tapi ketika dua pria tua bertemu, tidak bisa melihat Raja Babi lagi. Apa yang terjadi? Ternyata lelaki tua di kota Tadang berpikir Raja Babi bisa tumbuh hingga ukuran yang begitu besar, mungkin Zubaji bereinkarnasi. Ribuan kali tidak bisa membunuh. Bisa hindari bencana. Tidak lama kemudian, dengan bantuan filantropis lokal, pria tua itu mengirimnya ke kuil Lian Fongzhen. Babi ini akan berlindung di pintu Buddha. Suar adalah Raja Babi. Terima perawatan khusus oleh kepala biara. Dari sejak itu, Raja Babi menjalani hidup tanpa kekhawatiran apapun. Bahkan beratnya telah meroket hingga 1.100 pon. Itu bukan hanya keunikan kuil. Lagi adalah harta karun seluruh kota. Banyak turis datang karena mendengar namanya. Lihat Raja Babi. Tapi keindahannya tidak bertahan lama. Tahun 2009 ada artis yang membidik kulit Raja Babi. Berniat membayar 50.000 yuan untuk membeli dan lukis di tubuhnya. Namun kehadiran Raja Babi secara langsung mendorong perkembangan ekonomi pariwisata setempat. Kepala biara dengan tegas menolak permintaan artis. Kali ini, Raja Babi tidak lagi diancam oleh pisau bedah. Dengan pertumbuhan internet, kisah Raja Babi yang melarikan diri dari tukang daging 4 kali menjadi viral. CCTV juga merekam film dokumenter berjudul Legenda Raja Babi.